Ini aku maaf banget ya guys, maaf banget. Aku membahas Mami Dewi sedikit ya. Mami Dewi itu adalah salah satu korbannya Nikita juga karena Nikita itu pernah membahas bahwa Dewi Persik itu gokil gitu ya. Jadi fitnah-fitnah Mami Dewi gitu. Karena apa? Karena dia tuh sirik guys ya sama Bu Jess. Aku sedikit off topic ya. Jadi kalian ngerti gitu. Bu Jess ini adalah kan ibu apinya, ibu apa sih? Produsernya TV-TV kan di Trans TV kan, ya. Dan harusnya pagi-pagi ambiar itu katanya yang jadi hostnya yang perempuan itu adalah Nikita, bukan si Mami Dewi. Sampai mereka itu tadinya ngetek-ngetek each other gitu ya. Jadi secara nggak langsung Nikita mau menjatuhkan Mami Dewi karena dia tahu kalau Mami Dewi ini bukan orang yang diam. Kalau misalnya dia diserang pasti dia bakal balas dan bakal emosional dan menggebu-gebu karena itu karakternya Mami Dewi gitu ya. Jadi dia mencoba untuk menjatuhkan nama Mami Dewi Persik untuk mengangkat dia sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat kenapa sih si Nikita itu selalu menyerang orang-orang karena ada nilai plusnya ke dia ya. Welcome to Huru Hara Here Channel. Aku yang aku bisa bilang itu adalah kejahatan Fitri ya karena Fitri ini berandai-andai dan pengen mendekati Bunda Korla sampai memperkenalkan anaknya Naira ya. Katanya Naira mau sekolah di Jerman kan? Ya nggak guys? Ini aku bilang sama netizen bener nggak? Kamu inget gak waktu Fitri ngajak anaknya Naira bilang ke Bunda Korla bahwa anaknya itu bakal kuliah di Jerman ya? Masih inget nggak? Ya, kalau misalnya mereka nggak mau nggak mau punya relationship, nggak mungkin sampai anaknya dikenalin gitu ya, bilang Bunda Korla anak aku nanti mau kuliah di sana, nanti kita ketemu ya, ya kan? Dan Naira ngomong sama Bunda Korla itu pakai bahasa Jerman ya, tapi ujung-ujungnya dapat dapat beasiswa di Toronto Canada ya. Sebenarnya Toronto Canada itu nggak mahal guys, karena setahu aku ya kalau misalnya kalian kuliah di sana itu gratis. Jadi mungkin beasiswanya itu buat eh, apa buat uang tempat registrasinya aja atau living cost ya. Karena sekolah di Kanada sama di US itu kalau misalnya international student sih mahal, tapi kalau misalnya bentuk lokal itu mahal ya. Em, untuk internasional mahal, kalau buat lokal itu gratis seharusnya karena kita itu bayar pajak mahal ya. Jadi kalau misalnya orang nggak mampu karena Fitri itu orang mampu, jadi mereka harus bayar ya. Jadi nggak harus nggak harus bangga sih sebenarnya dapat beasiswa karena di Amerika itu ya gampang gitu loh mau mau sekolah itu gratis malah gitu ya. Yang penting pintar. Dan setahu ya kita bahas gini aja ya biar kalian tahu gitu. Jadi si Fitri ini mendekatkan relationshipnya ke Bunda Korla untuk menjadi teman baik, untuk jadi sosok penolongnya Nikita karena waktu si Nikita masih di penjara kan Bunda Korla sampai bilang sama Fitri kan, Fitri, aku berdoa, aku berjanji nanti kalau misalnya aku ke Indonesia, aku bakal ketemu Nikita di penjara. Ya kan kalian bisa lihat itu kan? Ya. Jadi kalian kalau misalnya lihat ya kayak gitu ya. Jadi kalau mereka tujuannya emang mau berteman aja nggak apa-apa, tapi udah berteman terus sekarang dijatuh-jatuhin gitu kan sampai Fitri bilang waktu di live ke netizen bang, ya sih ngapain sih netizen menyembah-nyembah seorang transgender itu dari mulutnya Fitri langsung loh guys. Ya kan jadi orang yang
bermuka dua gitu loh ya. Kalau misalnya nggak suka ya nggak suka aja, nggak usah bilang, oh bunda nanti aku ke Jerman, oh nanti aku em, nanti anakku ke sana sekolah gitu ya, nanti aku ketemu bunda, nanti aku anterin bunda em, ke penjara gitu kan, munafik gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya orang-orang yang kayak gini harus dibahas, kalau nggak nanti netizen eh, terlanjur bohong gitu mereka. Jadi makin lama kayak oh masa sih jadi harus ada yang membuka siapa jati diri mereka gitu ya, gitu. Karena sekarang orang kalau misalnya yang buat connecting nggak aman, nggak YouTube 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 Instagram aman nggak, aku nggak level pasti Fitri ngomongnya gitu ya, aku nggak level. YouTube bad signal udah back, is it back again? YouTube udah back again belum? Oke, aman ya. Aku nggak level gitu ya. Pasti dia bilang nggak level karena em, dia nggak bisa kata-kata lain. Dia nggak bisa bisa berargumentasi. Dia eh, nggak bisa proof, nggak bisa punya bukti bahwa dia itu betul ya. Masih nge-lag nggak di Instagram? Oke. Oke, sekarang aman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, pasti orang-orang yang nggak punya bukti, terus ketahuan bohong, ujung-ujungnya pasti dibilang, sumpah bahwa Tuhan, demi ini, demi anak gua, atas kaki bapak gue, kuburan dibawa-bawa, pasti pasti kayak gitu guys ya. Orang yang berbohong itu karena mereka udah nggak bisa memproof bahwa ini loh yang gue ngomongin itu betul, pasti dibawa sumpah-sumpah gitu sama mereka ya, gitu. Dan orang yang nggak logik ini yang bilang oh dalam hukum, ya aku sih nggak ngerti hukum agama ya guys ya, hukum Islam ini emang surga di telapak kaki ibu gitu ya, tapi kalau misalnya kita udah menikah surga pindah ke telapak kaki suami gitu kan. Jadi Fitri ngomong gitu kan sampai suaminya bilang gini, iya aku Cincin Kurniawan, aku yang tidak eh, membolehkan Fitri ketemu sama ibu kandungnya. Make sense nggak sih guys? Make sense nggak ya? Kalian ngomong gitu, suaminya ini suami kedua gitu ya guys ya, ini suami kedua yang membilang bahwa Fitri itu tidak boleh ketemu sama ibu kandungnya. Hah? Gak make sense karena suami pertamanya Arafah baik sama Mami Rita ya. Jadi kalau kalau misalnya kalian lihat Fitri ini, aku kasih tahu ya karena aku baru ketemu sama Mami Rita. eh Cencen ini baru-baru ini Mami Rita itu jauh karena Cencen nggak mau ketemu sama Mami Rita ya. Satu itu, dan dua tidak sopan ya. Kalau misalnya Mami Rita datang, dia itu langsung kabur gitu ya. Kalau Mami Rita makan gitu ya, makanannya disuruh panasin lagi. Suruh apa? Oh, aku mau kasih bukti-bukti, kalian lanjut ke YouTube karena aku perlu salah satu handphone ya. Aku kasih waktu 5 menit untuk orang Instagram pindah ke YouTube karena bukti-buktinya ada di sini. Ya. Oke, aku kasih 5 menit untuk orang-orang Instagram pindah ke YouTube. 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 Ya, oke. Karena bukti-buktinya ada di sini, say. Bukti-buktinya ada di handphone ini. Jadi kalian pindah ke YouTube. Karena aku perlu ngasih ke kalian bukti-buktinya ada di sini ya. Jadi Instagram aku matiin dulu, yang nonton 3.000 orang guys ya. Nih. Kalian bisa lihat yang nonton 3.000 orang, aku nggak mau save, share aja lah ya, aku nanti archive aja lah. Oke. Yuhu gitu aja deh. Kan nanti paling kena masuk ke YouTube segala macam kan.
Ya, biar loading dulu. Ada bukti apa ya? Tenang sayang. Suruh ngumpul dulu di YouTube karena di YouTube lebih aman, lebih tentram dan lebih bebas ya. Di report-report pun nggak apa-apa di YouTube. Oke, tadi sampai di mana? Em, Sampai bahwa ini kalian langsung dengerin aja sendiri deh. Udah pindah kok. Oke, kita ke record ya. Aku kasih sedikit aja dulu ya guys. Nih ya. Recording ini adalah recording aku sama Mami Rita ya. Ada 1 jam lebih. Ini nggak diedit, nggak di apa. Ya, nih. Semoga jalannya dikasih jalan si Fitri buat itu apa? Ya aku mandi dulu lah. Sebenarnya kata Mami dia bisa berubah nggak sih? Waduh, nggak tahu itu malaikat. Malaikat tadi nggak tahu. Ya. Bisa kedengar nggak guys suaranya guys? Sampai segitunya dia bilang ke orang-orang tuh bukan dosanya dia gitu. Dia Dia tuh mungkin dia lebih tahu mungkin dari ajaran-ajaran yang pernah dia dengar kali. Nggak sama orang-orang status saat ini. sebenarnya dia tuh yang aku lihat ya Mia, Fitri tuh orangnya yang apa harus kasih sayang sih, karena kan dia waktu itu juga nggak dapat kasih sayang dari bapaknya kan ya Mia. Iya. Kan anaknya terlalu banyak juga kan, terus dia seolah-olah mikirnya bahwa beneran Mami itu ninggalin dia dulu gitu loh. Iya, dia bilang orang itu dengan laki-laki lain. Iya. Itu dosa. Itu nggak terampuni itu. Iya. Nggak bisa diampuni. Itu namanya kan fitnah. Iya. Tapi kan Mami, karmanya dia apa? Pasti anak-anaknya loh. Bukan anaknya aja. Dia sendiri. Mami tuh udah punya gambaran, cuma Mami nggak boleh ngomong. Jangan. Soalnya nanti kalau ngomong nggak jadi. Dia kan bilang juga sama begitu kan. Nah gitu ya guys. Jadi kalian bisa lihat bahwa aku tuh sudah ngobrol sama Mami Rita langsung ya. Jadi bukti-buktinya itu bukan kayak yang oh ini cerita sini, ini cerita sana. Ini lengkap ada 1 jam. Tapi nggak mungkin aku bahas semuanya di sini. Ini cuman ya apa ya, appetizer aja. Ya appetizer aja buat kalian bahwa apa yang aku ngomongin itu bukti guys, bukan asal ngomong aja, asal ngejiplak aja. Aku tidak bisa memfitnah orang gitu, tidak bisa, karena kalian bisa beropini, tapi kalau beropini itu salah atau apa, kita harus minta maaf dong, ya kan? Jadi ini adalah sebuah cerita nyata dan real ya, ini kisah hidup bukan sinetron. Apa yang dialami Mami Rita, Bunda Korla, siapa lagi ya? Ini aku maaf banget ya guys, maaf banget. Aku membahas Mami Dewi sedikit ya. Mami Dewi itu adalah salah satu korbannya Nikita juga, karena Nikita itu pernah membahas bahwa Dewi Persik itu gokil gitu ya. Jadi fitnah Mami Dewi gitu. Karena apa? Karena dia tuh sirik guys ya sama Bu Jess. Aku sedikit off topic ya, jadi kalian ngerti gitu. Bu Jess ini adalah kan ibu apinya, ibu apa sih? Produsernya TV kan, di Trans TV kan, ya. Dan harusnya pagi-pagi ambiar itu katanya yang jadi hostnya yang perempuan itu adalah Nikita, bukan si Mami Dewi. Sampai mereka itu tadinya ngetek each other gitu ya. Jadi secara nggak langsung Nikita mau menjatuhkan Mami Dewi, karena dia tahu kalau Mami Dewi ini bukan orang yang diam. Kalau misalnya dia diserang pasti dia bakal balas dan bakal emosional dan menggebu-gebu, karena itu karakternya Mami Dewi gitu ya. Jadi dia mencoba untuk menjatuhkan nama Mami Dewi Persik untuk mengangkat dia sendiri ya.
Jadi kalau misalnya kalian lihat kenapa sih si Nikita itu selalu menyerang orang-orang, karena ada nilai plusnya ke dia, ya, gitu. Dan ini sudah dekat sama si Fitri, ya. Kenapa aku bahas Mami Dewi? Karena Mami Dewi Persik lah yang membantu selama setahun lebih ini mengasih tempat untuk ibu kandungnya Fitri, ya, Mami Rita Hendrawati, ya. Sampai sekarang pun, sampai detik ini pun Mami Dewi membuka rumahnya untuk Mami Rita. Dan kita sangat berterima kasih banget karena itu sangat membantu, ya. Karena Mami Dewi ini emang sayang sama orang tua gitu loh guys, ya. Kalian bisa lihat kalau Mami Dewi sama Mami Ne sama apa itu dia sayang. Dia pun sayang sama aku, sayang sama Kak Puji, sayang sama keponakannya, Lebi Meldi gitu. Walaupun Meldi punya selisih paham gitu ya, pernah punya konflik sama Mami Dewi. Karena ya aku pernah ceritain kan, Meldi ini di umur-umur yang dia itu pengen berontak, pengen cari jati dirinya sendiri, pengen lihat egonya di mana gitu. Tapi sekarang kan mereka sudah damai, ya.